Ya, oke, saya juga record. Halo, selamat malam Regina. Selamat malam, Pak. Kita masuk ke bimbingan ke-5 Iya, untuk skripsi, proposal skripsimu. Kemarin kita sudah sampai bab 3 ya Regina ya. iya, Pak. Bab 1 sudah, bab 2 ini juga sudah. Terus kamu sudah sempat ke pembimbing kedua? Tadi, Pak. Ada masukan? Iya, ada mulai dari judulnya itu Ya, saran coba. dari dokter, kalau lin L-nya itu jangan singkatan. Kalau ada Oh, oke. misalnya ada panjangannya, ditulis kepanjangannya gitu. Tapi kalau misalnya memang udah ada zona yang dahulu memang sudah ada dibakukan singkatan ya nggak apa-apa. Seperti mungkin LWAB itu kan dari zona sebelumnya juga LWAB gitu kan, Pak. Tuh. Soalnya juga kalau kalau yang buat Java itu ada yang menuliskan lin, jadi ya udah saya tuliskan aja. Lalu NIK itu Pak, yang punya Bapak kan NIDN. Nah, lalu ternyata di panduannya itu suruh NIK Pak, jadi saya ganti lagi Di apa? Di panduannya dokter. panduan skripsi. Ya, panduan skripsi, tapi yang dari dokter, maksudnya dokter yang punya, yang mahasiswanya belum dikasih Pak. Kalau tadi kata Bu Hilda kan pakai yang metopen tuh. Iya, cuman katanya tadi dokter dapat draft sementara atau gimana? Oh ya wis. Ya sudah Kemarin ngikut saja. Saya tidak akan ya banyak itu pakai mempermasalahkan, NIK. tidak akan mempermasalahkan hal-hal sepele kayak gitu. Mm-mm. Iya, Oke, ya. ini Seperti yang itu. ya lin tuh kalau nggak salah Linnaeus Pak ya, kalau nggak salah. Ya, saya tanya, kan saya cari-cari kok nggak ketemu-ketemu ya Pak. Terus saya tanya sama guru SMA saya Pak, biologi. Lin tuh Linnaeus dan nggak masalah, ini paling terkait dengan penemu atau apa gitu, Linnaeus ya betul Pak, dari enggak. nama Iya, penemu ya. iya. Ya, Jadi nggak begitu urgent karena yang ya. penting genus sama spesiesnya jelas. Oke, terus masukan kedua apa lagi? Ini cuman tanda baca aja sih Pak, MPH harus ada titik di belakang. Terus namanya Dokter Ian masih ada salah typo huruf. Terus kata pengantar juga diperbaiki, disesuaikan. Terus pembimbing 1, pembimbing 2 di masih, maaf Pak, itu kok masih bimbingan 1, bimbingan 2. Lupa, harusnya Romawi tadi Pak. Yang ini. Jadi kata dokter, ya pembimbing 1, 2 itu menggunakan Romawi gitu. Oh, oke. Ya nanti saya Berarti ini perbaiki lagi. ini juga dikaitkan berarti. Nah, iya ya, itu. Penguji. Oh, ya wes. Terus apa Tapi nih? yang di situ tadi malah Pak dokter nggak di ini. Oke. Terus ini bagian tinjauan telah pustaka itu yang betul tinjauan teori kata-katanya. Oh, Ya. buat ini. Lalu tinjauan. Jadi kan 2.1 itu tadinya telah pustaka, tapi katanya dokter Yan tinjauan teori. Nah, betul. Jadi ya udah disesuaikan. Lalu untuk bab 1 itu bagian ini Pak SNI dikasih kepanjangannya terlebih dahulu gitu kan. Oke, terus SNI. Ya, ini standar nasional itu. Habis itu numberingnya di rumusan masalah dihapus karena cuma 1. Ya, jadi cuma gitu, nggak ada numberingnya. Terus di tujuan itu tadi kan saya ditanya hipotesisnya ada berapa? 7. Berarti di tujuan khusus juga ada 7 gitu Pak. Jadi nilai pH sama kadar vitamin C ditulis ulang di tujuan khusus. oke, terus Ya ini terus numberingnya.
harus 1.3.2.1 gitu. Tadinya kan saya 1.2.3. Oke. Lalu Terus manfaat udah fix. Ini dihilangkan. Terus masih ada yang typo sih Pak, misalnya yogurt itu kan di bab 2 itu kan masih ada yang salah ketik, hanya belum ada gitu Pak. Itu sih typo. Sama bagian yogurt paragraf terakhir. Nah ini tadinya kan kacang tunggak, ini kan Pak tadinya kan nggak ada sitasi. Lalu Pak Dokter Ian menyarankan kalau harusnya dikasih sitasi aja, walaupun ini memang kata-kata jembatan untuk pindah ke poin selanjutnya, tapi sebaiknya dikasih sitasi karena nanti takutnya mesti untuk mengurangi plagiarismenya gitu loh Pak. oke, terus Oh ya tadi yang di bagian tujuan itu dapat. Tadinya kan awalnya ada kata dapat mengetahui gitu kan Pak. Tapi dapatnya dihapus. Karena kesannya ya, yang terus spasi di bagian tabel. Jadi habis tabel. Nah, ini kan tadinya kacang tunggak sama OECD 2019 ini kan terlalu mepet Pak. Empet-empetan jadi di edit pakai after space space 10. after tabel apa-apa. Itu 10. bagian insert. Oh ya, terus Hipotesis numberingnya masih kurang tepat gitu sih Pak. oke, terus Terus tadi ditanya kok hipotesismu nggak pakai HOHA gitu. Nah, terus saya yang menjelaskan Kak, misalnya hipotesisnya itu kan sifatnya deklarasi, jadi ya kita ke arah positif gitu, semakin meningkat ya harapannya kan semakin baik gitu Pak. Lalu kata dokter Yan, ya berarti kamu konsisten nanti di bab 3-nya jangan bilang HO ditolak gitu. Jangan bilang gitu, karena nanti nggak konsisten kayak yang lalu-lalu pernah seperti itu. Model hipotesisnya seperti ini, tapi nanti di bab 3 itu ngomongin soal HO ditolak, HA diterima gitu. Gitu sih Pak. saya sepakat seperti itu karena memang tidak ada lagi kata HUHA lagi ya Iya. untuk apa? Untuk proses bimbingan sama saya tidak ada lagi kata HUHA baik di bab 2 ini di hipotesis atau nanti ketika ada di bab berapa? 5. Di bab 5 ketika Bab 5. pembahasan. Ketika nanti pembahasan juga tidak perlu ada kalimat tentang HOHA. Memang tidak perlu ada gitu ya. Oke, kecuali nanti kalau kamu dapat penguji ketua penguji pertama yang mempermasalahkan hal ini, ya sudah diikuti wae gitu ya, nanti aja. Tapi kalau itu bukan hal yang perlu diperdebatkan hal kayak gitu. Tapi paling tidak Regina sudah tahu konsistensinya seperti apa kalau membuat hipotesis gitu ya. Nanti mungkin bakal beda sama orang. Mungkin nanti kamu bakal beda sama orang lain ya nggak apa-apa. Gitu. Terus ada lagi? Sementara itu sih Pak yang dokter yang tadi sampaikan. Kalau di bab 3, ada bab 3? Belum saya kasih ke dokter. Oke. Karena ya menunggu ini. Mungkin ada yang perlu dari Pak Dian dulu. Oke. Kita kemarin di pertemuan keempat sudah sempat diskusi tentang bab 3 ya Regina ya? Iya, sudah. Oke. Sebetulnya Pak, kan saya ngirim Word juga. Nah, di Word itu udah ada yang saya blok-blok gitu Pak. Apa yang saya perbaiki gitu. Tapi kamu ingat nggak? Ingat nggak? Gimana Pak? Ingat nggak? Oh, ya ingat. Nah, ya wis apa penganggu PDF aja.
Itu Ya. terus, kok nggak bisa digedein sih? Oh bisa. Oke, terus rancangan penelitian sudah. Sekarang kalau Ya, saya itu tanya saya tambahin apa? 0%-nya itu loh, Pak. Ah, Kan oke. kan kemarin belum ada 0%-nya. Biar pasti, maksudnya biar tahu Se- juga se- gitu. se- se- Kalau yang se- sanda. se. Ini menurut saya malah yang salah. Maksudmu kontrol itu yang 1%, 0% ini? Iya. No, malah salah Regina. Oh, Mendingan gini aja. Di dalam penelitian ini terdapat satu kelompok kontrol dan 3 kelompok perlakuan dengan penambahan jambu biji merah 0, 10, 20, 30 ini aja. Yang 0 malah nggak usah. Karena ini sudah diwakilkan kontrol. Saya kasih komen nggak sih? bisa Pak. Oke. Load. Biasanya bisa Mana ya? kalau Bisa. PDF. Oke. Saya bisa pakai kontrol. Pakai ini. Ini berarti terdapat, bisa dilihat ya Regina ya. Iya, bisa Pak. Oke, di sini satu, di sini dulu. Terdapat satu kelompok. Pakai penjelasan pakai kelompok. Satu kelompok kontrol dan 3 kelompok perlakuan dengan penambahan jambu biji merah 10, 20, 30 gini ya persen. Oh iya Pak. Titik. Jadi kelompok kontrolnya itu memang 0% itu tadi. Nggak usah ditulis 0, nggak usah ditulis 0. Iya. Kalau kayak gini malah salah menurut saya. Gitu, terus double 3 kali. Organoleptik. Ini perlu kamu jelasin nggak kira-kira? Oh, apa ajanya ya Pak? Hmm. Berarti dalam kurung. Itu Organoleptik dalam kurung. coba deh. Bisa Regina bisa. Apa Gimana? aroma, warna gitu tuh. Dan lain-lain Iya. nanti. Itu jadi vitamin C. Ini enggak usah. Pada kacang tunggak ini enggak usah. Pada kacang tunggak enggak usah. Jadi cukup 3 hal ini. 1, 2, 3. Oh. Sebentar. Jadi yang motor organoleptik tadi dikurang ya Pak? Sebentar. Oke. TLP. Gimana Pak? Putus. Variabel terikatnya vitamin C. Ya, radiasi. Ini gini aja. Untuk organoleptik, mutu, terus nilai pH, vitamin C. Gini aja Regina. Terus yang variabel bebasnya itu enggak usah pakai variasi, penambahan jambu. Gini aja. Udah kita aja. Nggak usah pakai kata variasi, nggak usah pakai kata ada yogurt kacang tunggak, itu juga nggak usah. Terus oke.
Nah, DO-nya yogurt kacang tunggak. Oh, ini saya masih penasaran itu bubuk probiotiknya itu memang kandungan probiotiknya memang banyak ya? Atau pilihan atau apa? Pak, di kemasannya seingat saya. Sebentar, coba saya tak googling. Apa namanya mereknya? Halo Regina, mereknya apa? Ini di kemasannya itu tulisannya Mandarin semua ya Pak. Saya nggak bisa baca. Anu apa? Produksi mana nggak ada apa? Kalau ini kemasan karena kan saset, saya belinya bijian. Sebetulnya ada saset besarnya sih Pak, mungkin. Tapi kan saya belinya bijian. Starter apa namanya? Starter Bakteri, bubuk. bakteri. Yang mana? Ini Bang? Bukan Pak, warnanya pink, pink biru. Ini Bang? Ini? Ya itu Pak. Nah ini. Ini, yang ini. Ya, ya. Do yourself. Do it yourself. Lactobacillus. Berarti kemasannya persis ini. Halo Regina. Halo Pak. Maaf kemute Pak. Kemasannya ya, saya ini. Beli. Ya betul, betul itu Pak. Sebentar. Kita cek. Dulu Kak Siska pakai ini juga Pak. Yang itu biru pink itu. Ini ya. Nah. Ini. Ya itu. Iya. Ini lah kandungannya lactobacillus aja. Oh ini ya. Jumlah kultur bakteri 5. Ya 5. Ada yang 10 Pak. Oh gitu. Ya. Yang 10 bungkusnya panjang modelnya. Mungkin yang atasnya yang seperti ini. Cuman ini 5 apa 10? Warnanya kuning. Kalau yang 10. Ini kulturnya banyak. Ada yang kulturnya 20 juga. Ya, Kultur 10. Ini ada yang kulturnya 10. Nah, ya hampir mirip kayak gitu Pak. Oh oke. Oke. Tapi saya belum pernah sih. Oh. Biasanya kalau di UGM itu kan jadi toh ada. Wow, sudah cair ya Pak ya. Nih, misalnya kita coba cek starter. Nah, kayak ginian dulu. Oh. Briogama. Jadi UGM itu ada di UGM itu ada. Oh. Nih, di pusat pangan. Nih. Yang ada ya. Ada di UGM. Ini belinya di bagian mana Pak? Nah, ini di pusat studi pangan itu di Pustu Pangan itu di mana? PAU. Itu di Gedung Pasca Sarjana. Oh, utaranya Sarjito itu loh. Pangan dan Gizi, utaranya Sarjito.
Ini malah ada nih. Mana tadi? Ini Probiogama, probiotic powder. Isinya isi pakai Lactobacillus plantarum. Plantar. Ini kalau saya nggak salah waktu main ke FTP UGM waktu itu ikut seminarnya dia, mereka tuh bikin Lactobacillus plantarum ini dikasih kayak ke coklat kalau nggak salah tuh. Nah ini kan ini jelas gitu loh. Bakterinya apa, berapa banyak dikembangin. Tapi rapopo podo wae sih. Sama aja. Ini di sini kan cuman kan menarik tadi di gedung PAU. Ini di utaranya di utaranya Sarjito itu loh yang ada jembatan melengkung itu. Nah, itu masuk. MMUGM, gedungnya MMUGM. Utaranya biologi. Satu kemasan. Nah, mereka Kalau jualan. deket malah enak ini. Nah, di sini kan ada unitnya sendiri itu loh probiotik. Ya. Tapi rapopo ini cuma buat perkenalan. Nanti ini kan nanti saya publish ke YouTube juga. Jadi buat orang-orang setelah kamu yang tertarik mengembangkan ini bisa pakai kultur starternya dari UGM atau nanti Pram juga bisa tuh pakai starternya UGM ini. Gitu. Jadi lebih jelas kalau menurut saya sih daripada beli random gitu di market sorbat. Kalau Gitu. misalnya Pak, kalau misalnya kan saya memang nulisnya di proposal seperti ini dulu sementara. Tapi besok kalau misalnya saya mau melakukan pengujiannya atau ternyata bagusan pakai starternya itu dari UGM, kalau misalnya saya mau beli itu, berarti bisa berubah atau harus tetap pakai ini Pak? Bisa Halo? aja. Bisa aja. Atau kalau mau kamu ganti, kalau kamu sudah beli ya? Oh ini nama saya belinya udah lama sih Pak, yang ini, yang online di Shopee ini. Saya udah pernah nyoba juga. Halo? Itu bukannya penyimpanannya juga ada masa hidupnya sendiri ya, Regina? Iya harus berapa bulan ini? Yang ini kayaknya udah rusak Pak. Ayo, Saya kan belinya 2 apa 3 gitu, tapi udah rusak sepertinya ini. Terlalu lama. Harganya mahal banget. Ribuan, sekitar 7.000. Gak seberapa. Daripada gak jadi. Halo Pak? Gak seberapa harganya daripada malah nggak jadi nanti yogurtmu, ya kan? Iya. Ya terserah sih, terserah Regina. Tapi nanti kan perlu dituliskan nanti kalau mau pakai apa gitu tuh di bagian alat bahan mana tadi di bahan Iya ada Pak. nggak? Udah kelewat Pak. Di Lewatan. bahan ini ya di sini. Nah Iya. ini, jadi kan misalnya starter bakteri bubuk tadi yang misalnya ini, nah ini merek Probiogama dari UGM mengandung Plantarum Lactobacillus DAD 13 gitu. Jadi dengan satu saset 1 gram 10⁻⁹ gitu. Jumlahnya bakteri hidup. Nah, gitu. Jadi lebih jelas kalau menurut saya, tapi monggo terserah Regina. Kan cuma tinggal diganti ininya aja tuh nanti. Gitu. Saya juga kemarin di Jogja, misalkan saya juga mau nyobanya di lab kampus gitu kan, saya beli di sana. Kalau kan lebih dekat juga kan nanti tuh. Iya, pasti resiko ini rusak di jalan apa enggak gitu ya Pak ya?
Benar kan, kalau diantar-antar gitu kita nggak tahu tuh suhu nganternya tuh kayak gimana tuh. Karena Iya, dia kan karena dia iya kan sih. barter ya. Betul. Itu jadi Berarti monggo terserah nah kamu. berarti Kamu bisa memutuskan ya. iya Pak. Ini oke, terus yogurt kacang tunggak, yogurt dibuat dari sari kacang tunggak, perbandingan. Satu banding 4. Nah ini nanti juga sama ya. Kalau mau memang jadi diganti, Berarti di situ juga diganti. mm-mm. Kan bakterinya beda soalnya. Yogurt bisa diperbaiki DO sesuai rencana, ya, disesuaikan rencana. Orang Terus, nah ini kamu bisa jelaskan aja Regina. Masih masih berlaku kan? halo Pak. Kontrol 0%, perlakuan 1 10%, perlakuan 2 20%, perlakuan 3 30%. Nah, Regina, saya mau tanya, kamu menentukan 10, 20, 30 ini ada dasarnya nggak? Ya dari penelitian sebelumnya juga pakai itu Pak. Ada yang dari Kalimah itu 10, 20, 30. Tapi strawberry. Ya, nanti itu bisa dijadikan sebagai apa namanya dasar Referensi. Oh iya. pengambilan pengambilan keputusannya gitu ya. Iya Pak. Terus mutu organoleptik, ini dijadikan satu aja Regina, satu-satu aja Regina. Warna, ini berarti di sini warna, terus di sini Oh ada rasa, lagi sendiri. tekstur. Pusat studi Pak. Ini Regina, mutu organoleptik, warna, cita rasa, Yes. eh, dalam kurung gini aja ya, warna, terus nanti mutu organoleptik dalam kurung cita rasa gitu. Itu ngaruh sih Jadinya Kak. Sebenarnya nggak begitu ngaruh sih Kak ginian, cuman kali-kali ada yang rempong, paling nggak karena ini nanti jadi satu variabel tersendiri tuh, karena kan tadi di atas ini variabelnya ya, sendiri-sendiri, nah ini tuh. ya. Nah maka di sini juga bisa sendiri-sendiri. Berarti mutu organoleptik dalam kurung warna, mutu organoleptik dalam kurung gitu lagi Pak. Kayak gitu aja, gini aja. Berarti mutu organoleptiknya di copy juga atau Iya, di copy juga. oh iya Pak. Nah gitu. Terus alat bah. Ini
Jangan enggak syarat panelis. Halo? Untuk syarat Oh panel ada Pak, mana? Di mana nih? di bagian prosedur. Prosedur 3.6.2 ini Pak. Nah, Ini bukan tidak alergi dengan sampel produk ya, salah. oh iya Pak. Sampel taruh dalam produk aja. Maka dari Iya itu, Pak. nanti ketika membuat inform consent, itu kamu sampaikan bahan-bahannya apa. Ya, produk ini dibuat dari bahan-bahan ini gitu. Ini tambah lagi. Drop out, mengundurkan diri. Mengundurkan diri atau mengundurkan diri dan sakit. Mengundurkan diri, sakit, dan tidak memenuhi kriteria. Ya gitu otomatis sudah di drop out sih. Ya bisa apa-apa kita aja dulu. Jika dalam proses Baik Pak. kesehatan ini kalimatnya jangan kayak gini lagi nak. Peneliti menyiapkan menyediakan fasilitas obat alergi dan akses fasilitas kesehatan. Oh bukan, menyediakan fasilitas obat alergi, terus didampingi didampingi tenaga kesehatan. Peneliti menyediakan fasilitas obat. Saya sebentar proses apa nih tadi, prosedur pengujian kegiatan biar sama gitu loh, biar konsisten. Pengujian hedoniknya, pengujian hedonik didampingi oleh tenaga kesehatan dan fasilitas obat alergi serta fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi munculnya keluhan alergi atau
setelah mengikuti ujian dan pengujian hedonik didampingi oleh tenaga kesehatan dan fasilitas didampingi dan difasilitasi apa ya obat-obatan serta jangan obat alergi obat-obatan tenaga kesehatan dan didampingi oleh tenaga kesehatan dan difasilitasi dengan obat-obatan serta akses ke fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi munculnya keluhan alergi atau intoleransi setelah mengikuti kegiatan. Nah, gini aja. Gini, jadi tidak usah sampai biaya perawatan ditanggung dan yang lain, ini tidak usah. Ada ini itu nganu aja apa namanya itu tidak usah ditulis gitu ya. Oh iya Pak. Ya gitu. Terus ini saya nggak bisa simpen loh Regina kalau pakai PDF ini. Cuma bisa nulis nggak bisa disimpan, jadi nanti kamu tulis ya. Oke, terus CTRLS nggak bisa Pak? Biasanya kita simpan kalau saya. Iya, Tadi kan sudah tahu ya, surat izin penelitian nih, mengajukan permohonan. Oke. Setelah surat pengantar diberikan. Ini tidak usah, Regina. Segini ini tidak usah nih, dari sini. Titik aja nih, sampai laboratorium titik ini aja. Ini segini tidak usah, dari dengan ini sampai sini tidak usah. Ini prosedural. Ini prosedural, nggak usah. Jadi peneliti mengajukan permohonan kepada Stikes Panti Rapih mendapatkan penelitian karena menggunakan responden, alat, dan laboratorium. Titik, gitu aja. Oh iya. Iya Pak. Kalau yang lain ini sampai ke belakang ini itu prosedural di sini, itu nggak perlu ditarik, nggak perlu ditulis. Oh iya. Terus mendapatkan izin kelaikan etik oleh KPK. Ini juga nggak usah, cukup sampai UGM titik. Dengan membawa surat penelitian dan yang lain ini tidak usah. Nah ini Regina jadi mau pakai UGM. Tanahnya begitu Pak. Ya. Cuman Masih nanti lihat-lihat lagi ya, ke KEPK lain. Kita lihat ya. Syarat-syaratnya lumayan, ada 8 poin atau 7 poin. Sudah sempat lihat lah, ini ada nih. Komisi Etik Ya. FKUGM. Bukan itu sih Pak linknya. Lah ini. Tapi beda. Bukan. Udah ada tertera nanti syarat-syaratnya. Mungkin yang bawahnya Pak. Pakai online. Ini tuh. Nah. Komisi Etik. Ini kan, kamu lihat dulu. Oh, tapi bukan yang itu Pak, saya buka ya. Permohonan ethical approval.
Nah, ini Pak, coba linknya saya kirim. Di chat ya, Pak. Oke, saya kirim. Nah, yang itu, Pak. Komisi etik. Ini mah dari UGM-nya. Kalau ini kan komisi etik dari KEPK-nya FK. Beda-beda nanti berarti. Oh, Kalau ini kan di gedung pusat. Nih. Toh? Kalau punyanya UGM ini di kayaknya beda tempatnya. Radio Putra. Ini yang tadi saya khawatirkan kalau lama gitu bagus, tapi lama. Kalau misalnya mau pakai yang ini ya enggak apa-apa, diikuti aja. Nah, tapi coba salah satu. ada beberapa teman yang sekelas saya juga ini pakai nemunya ini, Pak. Ini sama mau pakai ini aja. Nanti tinggal apa namanya? Coba kamu itu apa? Kirimkan linknya ini ke kolom chat ya, kolom apa? WhatsApp grup kita ya. Biar saya simpan. Oh iya, baik, Pak. Saya apa di kolom grup apa bimbingan kita. Oh iya, Pak. Biar nanti saya simpan. Terus biar apa? Nanti teman-teman yang lain juga bisa ikut. Ini bisa di-download ya? Sepertinya bisa, Pak. Guys. Saya screenshot aja. Kalau tadi yang disampaikan di pertemuan tadi siang, saya nggak Ya. seret yang disampaikan di pertemuan tadi siang. Saya kurang seret sama informasinya. Kalau memang kalau kamu mau pakai UGM, bagus kalau kayak gitu. Karena kan nanti kan rencananya, sebentar, nanti kan rencananya itu kan kita mau publish di jurnal tuh. Iya, iya, Pak. Kalau publish di jurnal, nanti kan apa namanya? Saya pengen bawa penelitiannya Regina dan teman-teman di bawah PA saya, bimbingan saya, itu ke jurnal yang berkualitas gitu loh. Bahkan kalau bisa Scopus. Ini kan kamu ada kaitannya sama probiotik toh? Iya. Nah, kalau kaitannya ada kaitannya dengan probiotik, saya ingin nanti, ini rencana sih Regina ya, saya ingin nanti kerjasama sama Prof. Mahen. Oh, Prof. Mahen itu kan, Prof. Mahen itu tesnya kan juga di probiotik toh. Jadi nanti iya. penelitiannya kamu, penelitiannya Pram, itu saya mintakan approvalnya Prof. Mahen. Nanti Regina jadi penulis pertama, saya penulis kedua, Prof. Mahen jadi penulis ketiga. Nah, kita publish ke jurnal internasional gitu loh. Karena kemarin saya pernah ditawarin Prof. Mahen.
saya punya jurnal terkait probiotik enggak gitu. Kalau mau publis jurnal internasional nanti bareng sama saya gitu. Dia karena dia itu apa reviewer jurnal internasional itu di Malaysia. Gitu. Nanti sama Prof Main sama teman-teman saya di Malaysia kan banyak. Gitu Regina. Jadi kalau kamu mau pakai etiknya UGM, saya setuju banget karena nanti kalau mau jurnalnya luar negeri, etiknya itu juga harus sudah terakreditasi internasional. Kalau etiknya UGM ini menurut saya sudah kayak deh. Sudah apa namanya? Sudah ada coba di sini ada apa sih? Sudah terakreditasi internasional kayak kalau yang komisi etiknya mereka. Cuman kok keterangannya belum ada ya tentang gitu. Coba ya. Sudah itu bagus kalau yang KEPK mah sudah Asia, sudah internasional dia. Kalau yang kampus-kampus tadi disampaikan di rapat tadi siang itu mah masih lokal. Jadi kalau mau dipublish di jurnal internasional masih belum diterima karena etiknya masih belum sesuai etiknya. Gitu. Kalau yang di sini sudah UGM sudah. Oke, gitu. Tidak apa-apa. Ini cuma sampai UGM aja gini ya. Yang dengan membawa surat dan yang lain ini enggak usah. Terus ya ini juga ini apa tadi? Ambil surat terinfo konsep dalam ini membuat pernyataan. Oke, ini juga sudah. Inform consent itu lampirannya kan hanya satu ya Pak. Duanya lupa tak hapus. Ini enggak usah aja, dihapus saja. Hapus instrumen. Instrumen. Ya. Ladan dan dihapus saja. Enggak usah. Terus alur kacang jambu biji, oke. Oke, masih pakai sari buah. Tadi Pak, salah Pak. kan saya ngomong Pak, kamu pakai fitur search itu loh. Itu biar bukan matamu yang melihat, tapi sistem aja yang melihat. Ya. Sari. Oke. Ini tipe nih, penyusu. Oh, kebanyakan penyusu. Ya. Jadi satu paragraf, satu tabel aja. Ininya dibuat satu spasinya. Spasinya Pak. Bisa nggak? Terus ini agak diginiin lagi, jadi biar surat izin itu jadi satu. Bisa nggak? Ini lebih kecil lagi. Terus ini di atasnya Februari ini satu tabel di sini. Nah di sini 2022. Ini lagi nah. Bisa tahu? Oh, maksudnya berarti di Februari sampai Agustus itu ditulis 2022 gitu ya Pak? Dibuat satu kolom lagi di gini. Nah ini kayak gini lagi. Satu lagi di atas. Tahun 2022. Dibuat satu lagi. Oh, kegiatannya itu jadi di match. Biasanya di match.
Terus ini jadiin satu apa lebih mepet lagi. Jadi biar ini bisa satu Bisa baris satu. gitu. Kalau satu baris itu kan jadi ini lebih kecil. Kalau lebih kecil nanti dia bisa nih satu segini jadi cukup. Atau mungkin ini gambar ini dikecilin lagi ini gambarnya. Biar biar satu halaman aja gitu. Satu halaman. Terus program ujian Oh, bisa Pak, satu ini. bisa tuh. Oke. Bisa. Analisis data, varian deskriptif. Nah, itu yang ini Pak, jika nilai P kurang dari 0,5, tadinya saya nulis HO ditolak gitu. Yang Saya hapus ya Pak. Maka artinya semakin langsung gitu aja ya Pak. Jadi kan HA-nya yang diterima artinya kalau gini. tesis yang mau kamu cari itu aja. Iya. Ada pengalaman. Oke. Memangnya kalau pakai apa itu harus dimiringan gini ya, italik ya. Ini saya pakai apa di apa file di Mendeley otomatis begini Pak. Ini masih judul miring gitu. Ya wis. Ya. Soalnya saya sedang apa namanya? Saya sedang publish jurnal, beberapa jurnal gitu. 3 atau 5 jurnal gitu, luar biasa. Diajak temen, ya kayak tadi saya ngajak Prof main gitu tuh. Nah ini saya diajak teman saya tidak apa, saya tidak tidak terlibat langsung di dalam penelitiannya, tetapi di dalam publikasinya saya dilibatkan. Jadi nama saya masuk ke situ, tapi saya ngatur semua apa publik apa literaturnya sama daftar pustakanya. Jadi lagi memperhatikan aneka macam penulisan gitu loh, mulai dari apa, terus Harvard, terus pakai Vancouver dan yang lain. Jadi lagi berputar-putar di dalam pikiran saya gitu. Ini apa? Ini apa? Pakai penulisan apa? Pakai penulisan yang mana gitu. Ini kalau ini kan nama ilmiah ya Regina. Italik deh kayaknya. Tetap italik. Nama latinnya ini Pak. Ah, Ini kelihatan. italik. Ini ada CD4 Java italik. Ini juga italik, diitalikan nama ilmiahnya. Ya. Terus, oke. Terus lampirannya, info concern. Mendingan gini Regina. Mendingan gini, ini hapus nih, ini hapus. Ini hapus. Ganti dengan info concern atau lembar persetujuan. Gini aja lagi. Dikasih apa? Label ini aja. Tulisan lampiran. Itu di bawahnya ada Pak. Bawah lagi yang Ini. lembar inform concern.
Nah, ya ini kan Iya. formulirnya, enggak apa-apa. Nah, Enggak apa-apa, jadiin satu aja. kalau Ini biasanya kan di atasnya itu ditulisnya lembar penjelasan inform consent. ya enggak apa-apa, ya wis kono kuwi. Berarti nggak ada tulisan lampiran, Pak. Lampiran, tulisnya di sini aja nih. Kecil aja lampiran. Ini aja. Bahasa gini, insert kan. Pakai gambar gini. Nah, gini aja. Berarti di daftar isi nanti lampiran 1 titik-titik gitu ya. Daftar isi lampiran-lampiran gitu aja. Lampiran aja. Enggak usah perlu dijelasin apa. Lampiran gitu ya. Enggak usah dijelasin apa. 1, 2, 3 enggak usah. Soalnya nanti ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar Oh, lampiran. oh gitu. Ada daftar lampiran di atas sendiri. Di atas sendiri. Di bagian. Saya pikir cuma kayak gini doang. Iya, lalu di ini ada. Nah ini. Oh, ya gini aja. Apa langsung aja lembar penjelasan info konser. Terus tadi apa lagi tuh? Lembar uji dan Lembar ini aja, nggak usah pakai yang lain. atau kan tadi Pak Dian bilang lampiran 1 kecil di atas gitu. Apa itunya yang di ini ya Pak? Ditaruh di daftar lampiran ya? Ya, tapi harus ada keterangan lampiran 1 itu apa. Oh. Ah, maksud saya di sini nggak usah ada tulisan lampiran 1 di sini atau di sini gitu loh. Kecil aja di sini. Terus sampai judulnya apa. Ya. Sejam baca kalinya lupa. Ini dikupas baik tadi ya. Iya. Sebentar. Oh, dikupas saja nggak apa-apa sama yang tadi. Siapa? Mau ngasih apa lagi dah? Masih bingung Pak. Peralatan makan atau Kan anggaran. Oh, nggak usah ya? ngoyo. Nggak usah Iya ngoyo. Pak. Ngopo kan mahasiswa kabeh. Wah, ini aja. Oh iya. Wah, ini mau aja. Mana tadi ya? Kelamin mahasiswa tidak alergi familiar. Dan kelamin dia apa? Terus di sini adalah alergi. Ada alergi. Riwayat alergi.
ditambahkan di bawah alamat ya Pak. Nggak usah pakai alamat, nggak usah. Nomor telepon aja. Pekerjaan dan alamat dihapus. Oh, ganti nomor telepon. Ya, alamatnya nggak usah. Riwayat alergi apa? Oh Terus iya. apa nih? Eh, konsumsi yogurt. Nah, Oh iya. itu karena kamu butuh itu tuh, Iya Pak. nanti tinggal ditulis ya atau tidak. Mereka bisa tulis. Ya, ya, saya kalau di sini ya bisa diberitakan. Temanmu si siapa? Bella itu kan dia alergi kacang tuh kalau nggak salah tuh dulu pernah cerita di mata kuliah saya. Iya. Hmm. Iya Jadi Pak. kan harus dituliskan. Terus, oke. Okay. Pakai usia, karena di depan udah ada banyak nih di sini. Nama aja. Tanggal sama nama aja. Berarti itu umur di atas juga dihapus Pak. Hmm? Di information ada umur. Tuh. Kan, kalau di sini nggak apa-apa, tetap ada. Cuman yang di sini, Oh yang di iya sini nggak iya usah. Pak. Bel, bel, lima. Oh iya, eh, ini perlu dituliskan deh kayak ini. Ini kan lampiran anu. Di sini cuma kacang-kacang. Kacang enggak. Ini bahan baku apa saja. Ya, disebutin semua ya. Iya Pak. Sampel produk ini atau produk ini dibuat dengan kacang-kacang, baik kacang tunggak, bla 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 bla. Oh, sehingga mungkin memiliki alergi terhadap bahan tersebut gitu ya. Terus lagi, oh tanda tangan lagi nama. Iya Pak. Tanda tangannya di atas. Apa di bawahnya nama ini, Oh iya. ini aja Iya Pak. buat menggantikan yang usia, atau kalau ya agak gini aja jadi biar gampang. Kalau misalnya ditaruh di sini nanti nggak kebaca, nggak sempat diisi, taruh sini aja. Iya. Oke, wes paling gitu Regina. Sama ini Pak, yang kemarin kan bagian prosedur jambunya itu saya udah searching.
kalau yang ada yang uji vitamin C pakai buah sirsak, tapi itu di blensir 83 derajat. Nah, jadi di awal Pak, bukan waktu habis di blender baru dipanasin, tapi sebelum di blender, cuman di blender aja. Ya, biar nggak kan atau biar nggak rusak tuh vitamin C-nya tuh di blending aja tuh. Ini kan artinya ini cuma direndam di air apa kok direndam atau disiram air panas aja tuh. Iya, tapi itu di situ 5 menitan. Direndam Ada yang 3. direndam. Tuh, Ya. blendingnya itu kan direndam. Nah, bahkan cara gini di sini. Apa Pak? Oh ya sudah, ini aja nih betul. Ya wis. Nanti pastikan kamu pakai sarung tangan ya. Sarung tangan. Iya. Udah tak tulis belum ya di Sarung bahan tangan di alat. plastik pisau dengan sarung tangan. Jadi biar Oh iya, sarung tangannya belum. gitu, karena karena Ya. karena apa namanya berusaha untuk steril, Ya. terus di sini wadahnya apa wadahi? Ada. Buat yogurtnya Pak. Ah, Gelas tertutup. eh? Gelas tertutup. Maksudnya kayak Oh, gelas jar. belajarnya itu Tapi nulis gelas jar gitu aja. Jar. gelas tertutupnya di laboratorium ya. Kamu mau pakai itu ya atau kamu mau beli? Iya. Pakai yang di lab itu Pak, tapi bisa juga saya mungkin beli gitu buat tambahan. Saya dari jumlah dan ukuran. Yang mau pakai yang di laboratorium cek jumlah dan ukurannya. Gitu. Iya. Oh, mesti kalau saya ini aja Regina. Oke. Ada apa yang mau ditanyain? Ada enggak? Berarti saya nanti setelah revisi, lalu saya kirim ulang ke Bapak besok pagi gitu Pak. Kamu lakuin aja semua dari saya. Sudah. Iya. Ini ya di sini. Oh iya Pak. Sebagai bukti kalau saya sudah approve itu gimana ya? Pakai WA. Bisa Pak chat kalau ini berarti sudah di ACC begitu. Atau kalau sudah saya revisi, terus besok saya kirim yang utuh dari, maksudnya utuh untuk PDF gitu. Ya. Saya tinggal pakai WhatsApp bisa, terus kamu screenshot. Oh iya Pak. Berarti kalau Buat. sudah saya... Halo Pak. Ya, kenapa?
putus-putus tadi, Pak. Kayaknya Pak Dian bilang. Oke, kenapa? Ini makanya saya tulis. Berarti ini, oh iya. Setelah revisi. Berarti ini saya revisi, besok saya kirimkan bentuk utuhnya gitu ya Pak, lewat email atau WhatsApp? Pakai WhatsApp aja biar cepat kali ya. Saya responnya. Kirim bentuk iya. ya, ada dua-duanya deh, dua-duanya. Kirim bentuk PDF, file, WA, ya grup, Oh iya. itu kan? Oh ya, grup. Nggak mau kok. Oh iya. Oh, ya, nggak file, WA pribadi aja. Ya pribadi, terus nanti saya beri approval sudah kamu approval ACC, nanti ini bisa di screenshot, kamu pakai screenshot itu karena pendaftarannya kan masih menggunakan digital gitu tuh. Kalau Google Form tuh kayak ini tanggal 6, berarti besok pagi. Iya. Besok pagi itu nggak banyak Ya, kok. Pak. Besok pagi bisa. Oke? Lalu ya, terus saya ke dokter Rian bab 3-nya. Lalu kalau udah ada mungkin ya nggak tahu ya Pak, nanti dokter Rian ada masukan terkait bab 3-nya, saya sampaikan ke Pak Dian. Itu penting dong. Halo Pak. Ya. Kalau cuma tulisan-tulisan biasa, tipe dan yang lain nggak usah kamu. Nah, kalau kecuali sesuatu yang krusial kayak login ganti dan yang lain baru kamu bisa cerita ke saya. Oh ya. Berarti langsung saya revisi, terus nanti langsung dikirimkan ke dokter Lian lagi berarti. Kalau misalnya revisinya cuman kayak typo atau apa. Jadi malam Iya, ini Pak. diperbaiki ya, jadi biar besok pagi bisa langsung ke Pak Rian. Jadi biar nanti dia sama dia langsung diperiksa gitu. Siang hari kamu bisa langsung mendaftar. Oke? Ya, Kak. Karena rencananya kan kalau dokter Rian nanti dari Zoom juga, Pak, kayak gini. Baru nanti kalau sudah fix dari dokter Rian juga, berarti baru bisa daftar saya, Pak. Ya, kamu berikan ke saya biar ada approval ini ya. Gini ya. Iya, berarti yang saya perbaiki malam ini kan, Pak. Saya kirim ke Dian. Iya. Wes, gitu aja. Baik, Pak. Oke, kalau gitu saya cukupkan hari ini. Saya stop share dulu. Oke, silakan bisa diperbaiki malam hari ini juga, karena nggak relatif nggak begitu banyak. Saya coba kirim. Bisa ya. Coba break. Harusnya bisa. Sudah saya kirim tuh di kolom Iya, Pak. di kolom sudah. Coba saya simpan kan. Ya, penelitian kolom chat komisi etik ya. Masuk Pak, komen-komennya. Ya, yang komisi etiknya itu kamu kirimkan linknya di WhatsApp ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Oke, Regina, silakan diperbaiki. Saya pikir sudah cukup. Semoga bisa segera mendaftar ya. Ya. Oke, kalau sudah,
Saya cukupkan malam hari ini ya. Matur nuwun. Selamat malam. Ya, terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Sami-sami.